Gak apa-apa. Gak apa-apa, ketawa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu untuk kamu. Yang selalu merindu tapi tak kunjung bertemu. Pepatah mengatakan tidak ada pertemuan kedua untuk membangun kesan pertama. Dalam podcast kali ini, yaitu podcast Diary LCC LP3I Jakarta Kampus Cikarang, akan menemani kalian dengan tema Membangun jiwa produktif Saino Mahasiswa Pasif. Saya Putri Ayu. Saya Gunawan Saputra. Dalam beberapa menit ke depan akan menemani kalian yang sedang kesepian menunggu penantian namun tak kunjung datang. Oke teman-teman semua, kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial. Di samping saya ada Kak Wardah. Say hi Kak Wardah. Di samping saya ada Kak Iqbal. Saya hai Kak Iqbal. Halo. Halo. Oke, kita kedatangan tamu yang benar-benar luar biasa, seorang mahasiswa yang aktif dan produktif di Yeah, kampusnya. yes. Oke, Kak Wardah dan Kak Iqbal bisa diperkenalkan mungkin sekarang lagi sibuk apa sih? Oke, terima kasih Putri. Halo, aku Wardah Maulida, biasa dipanggil Wardah. Aku adalah seorang mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta Kampus Cikarang dengan program studi komputerisasi akuntansi. Dan kesibukan aku saat ini adalah aku sedang menjabat sebagai Ketua Koordinator BEM Politeknik LP3I Jakarta Kampus Cikarang. Sebelah saya ada Kak Iqbal. Kak Iqbal kesibukannya apa Kak? Halo, untuk saat ini saya Muhammad Iqbal Rifai Iya. dari Prodi Abi Karyawan. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa LP3I Kampus Cikarang. Dan untuk kesibukan saya selain menjadi mahasiswa, saya juga bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Jababeka 3. Dan udah sih. Wow, Wow. sudah ya, cukup ya. Cukup ya, Oke, luar ternyata biasa Kak. kita Terima kasih Kak. kedatangan ketua Wah, dan wakil ketua. ketua Badan Eksekutif Mahasiswa LP3I Jakarta Kampus Cikarang. Wow. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Good. Oke, mungkin dalam pembahasan kita kali ini kita akan sharing session kira-kira gimana sih kehidupan mahasiswa yang sesungguhnya. Dan ternyata FYI nih guys, di Politeknik LP3I Jakarta ini ada dua kelas ya. Iya. Ada kelas reguler kayak Kak Wardah, kelas karyawan kayak Kak Iqbal, Iya. dan Kak Gunawan juga Iya. kelas apa nih? Kelas karyawan seperti Kak Iqbal. Oke, Juga kalau sama kelas juga. karyawan itu bisa sambil kerja. Yes, ya, betul. Jadi kita sangat mandiri, mementingkan tentang pendidikan dan juga tentang materi untuk kehidupan. Betul sekali Kak Putri. Oke, betul. Berbicara tentang mahasiswa nih Kak, Iya. FYI, menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah privilege untuk kita semua. Tidak semua orang yang berkesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah, menurut perspektif kakak-kakak di sini nih, kira-kira opininya tentang mahasiswa itu apa sih? Bisa mungkin kan diceritakan oleh teman-teman yang ada di rumah. Oke. Secara etimologis, mahasiswa itu adalah gabungan dari dua kata. Kata yang pertama yaitu maha, dan kata yang kedua adalah siswa. Di mana maha yang berarti pihak yang paling besar, dan siswa adalah seseorang yang belajar dari tingkat dasar sampai dengan menengah ke atas. Kemudian mahasiswa sendiri itu apa? Mahasiswa adalah seorang yang sedang melanjutkan pendidikan di universitas maupun institut dengan peran agent of change seperti itu. Wow, Wow, luar kompleks biasa. sekali ya. Luar biasa. Oke. Silakan. Buat Kak Iqbal sendiri, gimana sih ini opini tentang mahasiswa saat ini Kak? Bisa Pendapat saya sama dengan Wardah ya. Iya. Karena mahasiswa sendiri itu dinilai dari etika dan normanya. Yes. Terus sekali Kak. Kita itu menjadi contoh bagi adik-adik kita yang masih bersekolah gitu kan. Iya. Di antaranya ya normanya kita bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik itu seperti apa agar bisa dicontoh untuk adik-adiknya, dan juga kita itu harus berperilaku dan beretika itu intinya kita itu dinilai dari etikanya juga gitu. Oke, attitude Attitude. nomor satu ya. Iya, Kak. Di atas ilmu masih ada adab atau attitude. Betul sekali, Dan betul. seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Indonesia sudah mencanangkan bahwa kita adalah growth generation Yes. yang akan go semuanya pada tahun 2030.
45. Yes. Nice. Oke. Tadi luar biasa sekali ya opini tentang mahasiswa, dan seperti yang kita ketahui bahwa ini itu adalah merupakan tempat untuk pengembangan diri. Dan menurutku adalah salah satu wadah yang tepat adalah dengan cara kita ikut organisasi. Apalagi kakak ini adalah seorang ketua dan wakil ketua BEM. Nah, kira-kira pendapat kakak, organisasi itu seperti apa sih? Organisasi yang ada di pikiran aku itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, dan mereka itu membuat misi ketujuan itu bersama-sama gitu. Oke, ya, jadi oke, Kak. sekumpulan orang dengan isi kepala yang sangat luar biasa, apalagi mahasiswa itu kebanyakan jiwanya itu sangat menggebu-gebu Mm-mm, ya. betul sekali, betul sekali, Kak. Iya. Yang ingin didengar tapi tidak ingin mencoba untuk mendengarkan orang lain. Tapi di organisasi kita belajar untuk menyatukan satu pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau dari Kak Iqbal sendiri gimana nih? Iya, gimana Kak? Untuk organisasi, pendapat saya itu pertama, organisasi itu dibutuhkan 2 orang ya. 2 orang, sebenarnya untuk 2 orang saja mungkin sudah bisa dikatakan sebagai organisasi itu sendiri. Iya, betul Kak. Namun pastinya organisasi itu harus apa ya namanya? Harus walaupun berbeda pendapat tetapi tujuannya itu harus sama gitu. Oh. Jadi satu tujuan. Iya, Iya. harus memberikan satu tujuan yang sama. Dan itu dikendarai oleh otaknya atau bisa dibilang kepalanya atau bisa dibilang juga ketuanya gitu Iya. kan. Oke, Kak. Dimana kalau ketuanya itu sendiri bagus, maka bawahnya atau anggotanya juga pasti ikut bagus juga gitu kan. Iya, oke Kak. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ternyata ketua dan wakil ketua ini memang sudah terlihat jiwa-jiwa kepemimpinan. Iya, Ya. betul sekali Kak. Oke, mahasiswa berorganisasi. Seperti yang kita ketahui, ada banyak mahasiswa yang sekedar kuliah pulang nih Iya kan. nih. Betul. Biasa disebut Bisa apa sih, Bang? disebut Mahasiswa kupu-kupu. kupu-kupu. Betul, Nah, betul, iya, betul. iya. Jadi dia itu pasif, hanya kuliah sekadar belajar dan pulang. Betul. Tidak ada wadah untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke, kira-kira kalau dari kakak nih sebagai ketua dan wakil ketua. yang berorganisasi, pendapatnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu apa sih? Bagaimana sih gitu cara mengatasinya? Oke. Sebenarnya pertama-tama itu adalah kita kembalikan ke perspektifnya tuh masing-masing. Oh iya. Jadi si mahasiswa ini tujuan dia kuliah tuh apa? Hanya mengelar sarjana, hanya ingin mengejar gelar sarjana, atau memang dia tuh benar-benar berniat untuk kuliah dan mencoba hal baru? Iya, betul. Iya kan? Iya, betul, Kalau di Kak. organisasi sudah pasti mencoba hal baru dong, ya kan? Yes. Nah, kalau bagi aku, untuk mahasiswa kupu-kupu, ini dalam perspektif aku ya, itu kurang produktif. Karena ya cuman kuliah pulang. Di rumah ngapain gitu Iya. ya? Kita nggak tahu ya. Rebahan kali ya, Iya. scroll TikTok. Betul, Ya, betul maksudnya daripada sekali. kuliah pulang dan di rumah itu nggak ada kegiatan, Mm-mm. apa salahnya kita untuk mencoba organisasi? Iya, Betul? yes, betul sekali Kak. Buat Kak Iqbal apa ada tambahan juga? Untuk pendapat saya tentang mahasiswa kupu-kupu itu mungkin dilihat dari kinerjanya ya, emang untuk mahasiswa kupu-kupu itu hanya sekitar kuliah lalu pulang seperti itu, lalu main lagi seperti itu ya. Memang itu bisa dibilang tidak produktif juga ya. Namun jika dilihat dari sisi yang lain atau mungkin menurut saya itu mahasiswa kupu-kupu juga ada nilai positifnya gitu. Oh, ada nilai positifnya apa tuh Kak contohnya? Contohnya. Bila mana mahasiswa itu saat jalan pulangnya mungkin dia bisa bersosialisasi dengan yang lain atau Oke, kita tidak tahu ya di luar Iya, sana di luar dia sana. itu melakukan apa. melakukan. Kita kan belum tahu gitu di luarnya dia seperti apa. Betul sekali Kak. Betul. Dan kalau untuk mahasiswa pasif mungkin dia kurang berkompeten ya untuk Ya, dunia kerja betul, sepertinya. Oke. Dan untuk kakak sendiri nih sudah diberi amanah yang sangat luar biasa oleh kampus kita tercinta ini Iya. untuk menjadi seorang ketua dan wakil. Kira-kira visi misi apa sih yang kakak bawa pada saat menjabat dan program kerja apa yang nanti akan kakak tuangkan ke depannya? Ya Kak, bisa dijawab mungkin ya Kak, kakak bisa menceritakan tentang bagaimana perjalanannya dan kakak membangun program kerja seperti apa nih yang nanti akan dituangkan, atau dari BEM sendiri ada event-event apa nih yang untuk menyadarkan mahasiswa agar tidak menjadi pasif. Oke.
Mungkin di sini aku akan menceritakan dulu bagaimana kita berkontribusi dan membuat Betul. program-program atau acara-acara yang akan kita laksanakan ke depan itu seperti apa. Iya. Sudah pasti karena kita itu beranggota, tidak hanya berdua aja, sudah pasti kita mengajak anggota kita untuk membuat perencanaan bagaimana ke depan itu seperti apa. Oh iya. Program apa atau acara apa yang akan kita laksanakan agar mahasiswa pasif ini merasa tergerak hatinya bahwa wah, organisasi ternyata nggak gitu-gitu aja. Iya, betul. Bukan betul. cuma kayak panitia-panitiaan doang gitu. Enggak, mahasiswa yang berorganisasi juga bisa membawa perubahan. Iya, betul Kak. Entah itu di kampusnya sendiri ataupun di masyarakat luar. Seperti itu. Oke, berkontribusi untuk orang lain ya. Manusia, karena menurutku manusia yang sesungguhnya itu adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, Yes, betul. Betul. That's the point. Oke, kalau dari Kak Iqbal sendiri gimana nih Kak? Apa ada tanggapan lagi Kak? Mungkin saya hanya menambahkan saja ya Iya. untuk program kerja kita. Untuk yang pertama itu mungkin di akhir Oktober atau sampai awal November itu kita akan mengadakan duta kampus yang Pemilihan ya, kampus ya. pemilihan Kampus, kampus. luar biasa. Lalu untuk kedepannya mungkin akan diselingi dengan seminar-seminar. Lalu di bulan Ramadan kita ada program kerja itu seperti pengabdian masyarakat ya. Kita membagikan entah itu sembako, takjil atau dan sebagainya mungkin di beberapa titik juga, dan utamanya itu di depan LP3I sendiri itu. Oh, jadi kalian menanamkan jiwa sosial yang tinggi Iya. ya. Jadi kalian juga bagaimana caranya kita bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Karena Betul sekali. sebagai seorang mahasiswa ini bukan lagi pemikirannya tentang yang penting hari ini gue senang. Iya. Tapi gimana caranya kita membangun critical thinking untuk kedepannya. Iya. Dan seperti yang kita ketahui juga ini kita nih remaja nih Iya. yang suatu saat nanti berkontribusi untuk bangsa kita sendiri. Nggak mungkin kan kita stuck di sini aja. Iya, betul. Oke, kita lanjut kali ya. Dan kakak nih kayaknya kegiatannya tuh aktif banget. Gimana sih kak? Kakak ngatur waktu antara kuliah dan organisasi? Oke, mulai dari aku. Kebetulan aku nggak kerja ya, jadi bagiku nggak terlalu sulit untuk mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Karena organisasi itu juga kan nggak setiap hari rapat ya. Dan kalaupun memang rapat, itu sudah pasti malam. Dan aku nggak kuliah malam gitu. Jadi mungkin bagiku itu tidak terlalu sulit. Entah kalau kayak gitu. Ya tahu ya. Ya, Karena mandiri iya. sekali mengatur biaya sendiri. Yes. Oh iya. Oke, gimana kak Iqbal? Gimana Kak Iqbal? Untuk Buat- saya, selain jadi mahasiswa juga memang saya itu bekerja di salah satu perusahaan ya. Iya. Untuk mengatur waktu sendiri itu menurut saya cukup rumit juga memang. Pertama, kita bekerja, lalu di pekerjaan itu seperti mungkin banyak masalah di pekerjaan atau seperti Oke, pressure dari betul. leader-leader gitu kan. Lalu setelah bekerja malamnya saya juga kuliah. Iya. Luar Dan biasa. Luar biasa. Untuk waktu istirahat sendiri itu memang benar-benar dibutuhkan sekali. Iya, betul. Dan untuk kalau misalkan ada tugas, pasti waktu istirahat itu sangatlah Minim terganggu, ya. sangat Minim. minim sekali. Kakak kalau sebagai mahasiswa kalau tidur berapa jam? Untuk kan saya di pekerjaan itu ada 2 shift ya. Iya. Kalau misalkan shift malam itu tidur sekitar 2 sampai 4 jam itu Wow. Wow. sekali. Luar biasa. Kalau kakak biasa tidur berapa jam? Kak? Aku mungkin 7 jam sampai kali ya. Oke. Karena kan terus dari kegiatan. Kak Iqbal ini udah buat menjadi contoh saya ini buat kedepannya ini Kak. Soalnya kan saya mau meluncur juga ya. Oke. Kak Gunawan baru nyemplung ya? Iya, betul. Sama gitu juga. Ada ketertarikan untuk masuk organisasi? Kemungkinan insya Allah dah. Oke, dikuatin lagi planningnya Iya, ya. betul. Oke, luar biasa. Buat kita tadi sudah membahas tentang perspektif tentang mahasiswa, Iya, organisasi, betul. manajemen waktu. Oke Kak, sebagai seorang ketua dan wakil yang suatu saat nanti akan berkontribusi untuk mahasiswa dan masyarakat, adakah sebuah kalimat motivasi yang Kakak berikan kepada penonton di luar sana? Motivasi dari aku itu adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang kamu capai. Oke. Harus terus belajar dan jangan pernah merasa bahwa diri ini sudah cukup akan ilmu itu. No, ilmu itu luas. Kalian tuh masih butuh ilmu. Yes, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong.
Oke, kalau dari Kak Iqbal sendiri Ya, gimana? Kak Iqbal, gimana Kak buat motivasi anak-anak? Untuk motivasi saya, Mm-mm. jangan pernah merasa paling benar dan jangan pernah merasa cukup. Kita itu harus sebagai manusia itu harus punya ambisi. Iya, betul sekali Kak, betul. Ambisi kita itu bisa menjadi motivasi kita sendiri juga. Lalu jangan pernah menyerah untuk apapun keadaan kamu di luar sana. Oke, lu dong. Kak Luar Gunawan biasa. punya motivasi nggak? Buat saya nggak ada, saya nggak ada motivasi. Kayaknya perlu sosok motivator ya. Iya, betul sekali. Oke, sebetulnya yang aku rasakan juga sebagai seorang mahasiswa baru gitu Mm-mm. ya, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Betul sekali Kak. Menghilangkan rasa males yang ada dalam diri kita. Iya, betul sekali Kak. Kak Gunawan kalau males biasanya ngapain? Kalau malas, udah Pak, scroll TikTok, main Mobile Legend, tiduran gitu. Remaja banget Iya, ya kegiatannya. terus kalau lebih males, iya. Kalau kakak gimana nih? Ya kalau memang lagi malas ya paling saya hanya rebahan saja karena kan ya memang waktu juga minim sekali untuk istirahat gitu betul, kan. betul. Oke, Kak Wardah? Nah, karena aku tuh paling gak suka banget kalau aku tuh nggak produktif, Oke. makanya aku tuh, mencoba untuk menyibukkan diri. Makanya aku ikut organisasi untuk menyibukkan diri aku dan mencegah aku dari rasa malas. Kan kalau aku ikut organisasi, aku kayak kekejar-kejar gitu, kayak harus kerjain ini, harus kerjain itu. Betul sekali Kak, betul. Jadi terpressure dan lama-lama terbiasa sendiri gitu. Iya. Oke, jadi nggak betah diem ya. Iya. Aku nggak suka. Iya. Betul, oke. Karena sejatinya kesuksesan itu tidak datang untuk orang yang malas. Betul. Oke. Ini mau berubah ini. Mau biar Udah jadi iya, lebih baik lagi. biar Oke, nggak harus menjadi pemalas. ya. Harus mempunyai ya. kesibukan kita. Oke, teman-teman semua, luar biasa banget sharing session kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan mengisi waktu kalian yang lagi kesepian. Kira-kira lagi nungguin siapa ya kepastiannya di teman-teman di luar sana. Kak Gunawan, Oi. kebanyakan yang nunggu kepastian itu perempuan. Iya, betul Kak, betul. Perspektif Kak Gunawan dan Kak Iqbal sebagai seorang laki-laki, pesan untuk perempuan di luar sana tuh kayak gimana sih? Kak Iqbal dulu kali Kak. Hmm, Persilahkan Kak Iqbal. perspektif. Iya. Ya untuk perempuan di sana mungkin jika memilih laki-laki itu dilihat dari bibit bobotnya ya. Bibit-bibitnya harus jelas Ya. ya. Jelas. Jangan gampang menjatuhkan hati dengan orang lain. Iya, betul sekali. Betul. Kak Gunawan gimana? Buat pesan Untuk perempuan perempuan di sana. Oke. Kita sebagai perempuan dengerin banget. Oke, nungguin banget nih perspektif dari laki-laki gimana? Jangan terlalu tergoda dengan godaan laki. Kita tuh harus sebagai perempuan harus bisa menjaga Kehormatan diri. Iya, kehormatan Ternyata diri. laki-laki suka menggoda ya. Betul. Makanya hati-hati sama laki yang suka menggoda. Hati-hati. Dan satu lagi Bukan apa tuh menggoda, tapi laki-laki hati-hati dengan semua laki-laki. Bukan Iya. yang menggoda. Betul. Apa Kak Iqbal? dan satu lagi untuk laki-laki itu dipegang omongan dan tanggung jawabnya. Wow, oke. Iya, Jadi kalau misalnya laki-laki yang tidak balance antara omongan dan tindakannya gimana tuh? Ya mungkin itu Apakah itu bisa laki-laki dikatakan bukan laki-laki? yang bukan Gue bukan kayak itu juga. Mungkin lupa ya. Oke kok, random banget ya pembahasan kita. Oke teman-teman, itu pesan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada perkataan, mohon diucapkan. Dan jika ada rasa, silahkan diungkapkan. Saya Putri Ayu, Saya Gunawan Saputra. pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast kita.